Nah, di sini karena yang udah gue bilang namanya tuh Grand Deluxe Mezzanine. Karena yang namanya mezzanine itu pasti ya 2 tingkat gitu loh, ada atas, ada bawah gitu kan. Nah, di sini jadi untuk tidurnya kasurnya ada di atas. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Monopoly Jakarta, di mana lokasi hotelnya ini adalah di Kemang. Dan gue sendiri menuju hotel ini tuh menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kalau misalkan ditanya ini dekat stasiun apa atau dekat terminal gitu ya, kalau kalian mau naik kendaraan umum sebenarnya nggak terlalu dekat-dekat banget sih. Karena kalau misalkan kalian dari luar kota gitu kan, ke stasiun Gambir atau stasiun Senen ya ke sini agak lumayan jauh. Ataupun ke terminal ya, terminal paling dekat dari Kemang apa ya gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang karena udah ada MRT, mungkin naik Grabcar atau GoCar gitu ya ke sini. Jadi ya udah nyampe deh. Di sini gue mau ngebahas soal eksterior dari hotel ini dulu. Ketika gue nyampe di depan hotel ini, sebenarnya area hotel ini tuh pinggiran-pinggirannya lebih kayak ruko-ruko gitu ya. Jadi bangunan hotel ini sendiri tuh kayak beda sendiri gitu loh, dari bentuk desainnya, warnanya, yang dimana lebih kayak industrial tapi Victorian. Kalau dari depannya ya. Nah, jadi untuk dibandingkan dengan area pinggirannya yang dimana ruko-ruko itu kayak nonjol sendiri gitu loh si hotel ini. Dan karena memang di sini areanya ruko-ruko gitu, jadi tuh kalian kalau bawa kendaraan pribadi, mobil, motor ya kalian bisa parkir di depan-depan area hotelnya ini. Dan karena menurut gue hotel ini sendiri kayaknya nggak punya parkiran basement atau ya apapun itu gitu loh. Jadi cuma ada parkiran di bagian pinggiran luarnya doang, yang menurut gue itu kayak cuma muat mungkin maksimal ya 15 mobil kali ya, sampai 20 mobil gitu. Atau mungkin bisa jadi kalau lagi penuh banget bisa valet, gue nggak tahu. Tapi kebetulan gue emang dapat parkiran. Dan apalagi hotel ini pun juga terkenal banget sama area rooftop barnya, yang dimana orang-orang tuh sering datang ke sana gitu loh tanpa harus nginep ke hotel ya. Jadi untuk soal area parkirnya itu menurut gue bisa jadi kayak rebutan gitu loh antara orang yang mau nginep kayak gue sama orang yang cuma mau main ke area rooftop barnya itu. Ngomongin soal security hotel ini gitu ya, dari ketika gue masuk sebenarnya ini yang jadi concern orang-orang ketika lagi pandemi corona gitu ya, ketika mau staycation tapi aman nggak sih gitu kan. Nah, kalau untuk di hotel ini sendiri pas kita mau masuk kita langsung dicek suhu tubuhnya, terus kita harus pakai hand sanitizer gitu. Terus buat kalian yang bawa tas, karena gue bawa tas gemblok dan bawa tas tenteng gitu, jadi itu harus dimasukin ke sebuah kotak box gitu, yang dimana kotak boxing itu untuk sinar UV gitu, jadi untuk menghilangkan kuman-kuman. Tapi sebenarnya itu kotak boxnya nggak terlalu gede sih, jadi gue bingung kalau misalkan kalian bawa koper apakah disemprot disinfektan atau gimana, gue nggak tahu karena gue kan nggak bawa koper. Jadi ya nggak tahu deh itu bakal gimana nantinya buat kalian yang bawa koper gede ya. Nah, ketika kita masuk ke area lobbynya sebenarnya kita langsung disuguhin dengan area ya si restorannya gitu, jadi restoran umum yang bisa kalian datengin gitu kan. Nah, jadi gue ngeliat-liat ini meja resepsionisnya di mana sih gitu, ternyata agak tersembunyi ya di dalam gitu. Tapi bagi kalian yang memang kelihatan mau nginep, kalian pasti bakal dianterin kok ke meja resepsionisnya. Untuk proses check-innya sendiri sebenarnya cepat banget karena memang lagi nggak ada antrian, lagi kosong juga. Jadi pas gue dateng tinggal kasih KTP doang, terus tinggal isi data, tanda tangan, dan biasanya mereka akan minta deposit 500.000. Tapi di sini gue minta di close aja gitu ya, jadi gue nggak ngeluarin 500.000 itu untuk depositnya. Terus juga setiap kali gue booking hotel, gue tuh sering banget yang namanya request di lantai paling atas kamarnya dan menghadap ke matahari terbit. Dan sebenarnya setelah gue masuk kamarnya, oh ternyata sesuai request gue juga sih. Jadi request gue akhirnya terpenuhi. Saat ini gue lagi ada di dalam kamar namanya Grand Deluxe Mezzanine gitu ya. Dan gue sempat booking kamar ini tuh di tiket.com dengan harga 450 ribuan aja. Jadi menurut gue kamar yang cukup unik ini dengan harga segitu tuh kayak murah banget. By the way, gue nggak di endorse sama tiket.com ataupun hotel ini. Jadi memang ini gue purely untuk nginep sendiri aja sih gitu kan. Dan gue mau room tour dulu dari sebelah sini. Jadi pas kita masuk kita tuh langsung ngeliat ya ini area wastafel gitu ya, ada satu wastafel, ada sabun cuci tangannya. Di sini ada amenities-nya lengkap banget, itu ada sikat gigi segala macemnya, ada gelas juga. Terus di sini ada cermin buat kalian ngaca, dan di sini ada colokan buat kayak shaving gitu kan. Nah, di sini biasalah tombol-tombol, lampu segala macemnya. Nah, di sini gue ngeliat sesuatu yang unik sih, kayak maksud gue desainnya Monopoly tuh warnanya kayak putih, biru, merah. Jadi kayak ya mereka konsisten aja sih dengan warna-warna ini gitu loh, di setiap kamarnya, di setiap area hotelnya juga. Nah, baru deh kita ke area sini. Nah, jadi sini udah ada gantungan gitu ya. Sebenarnya untuk gantungannya cuma ada 2 di sini sama di sini, tapi untuk gantungan kosongnya sih ada 2 lagi gitu ya di sini. Nah, di sini yang gue suka adalah dia ngasih kita kimono. Sebenarnya ini bukan bathrobe sih. Kalau bathrobe kan lebih kayak
apa ya, bahannya handuk gitulah ya. Nah kalau ini bahan biasa aja gitu loh, kayak baju gue gini gitu kan. Jadi maksud gue nggak terlalu cocok sih buat kalian pakai sambil mandi gitu, karena bakal basah-basah. Dan di sini udah ada handuk juga lengkap. Di sini ada sofa kecil buat kalian duduk-duduk. Karena di bawah sini ada deposit box tuh, lengkap banget kan. Di sini ada center juga. Dan di sini gue suka banget sih sama sendalnya. Warnanya biru dongker, ada tulisan Monopoly gitu kan. Boleh diambil nggak ya? Nah di bawah sini juga buat kalian nyimpen-nyimpen sepatu nih kayak gue gitu kok. Terus baru di sebelah sini area buat nyimpen tas. Nah tapi jujur di sini nggak terlalu gede sih. Jadi kayak gue bawa 2 tas gede dan 2 tas kecil aja sebenarnya udah agak sempit. Jadi kalau kalian bawa koper, menurut gue bisa jadi 2 koper aja juga udah bakal sempit gitu di sini. Nah baru deh kita di sebelah sini. Nah ini dia buat hooknya gitu ya. Dan menurut gue ini desainnya cukup unik sih. Jadi warnanya tuh beda banget. Di sini hijaunya hijau tua. Nah di sebelah sana kan warnanya lebih kayak putih-putih gitu. Nah udah sih di sini. Baru deh kita ke sebelahnya, sebelah sini. Tada. Jadi ini bisa mandi sambil dibuka. Tapi di sini juga ada, aduh nggak bisa. Masuk dong sini, masuk. Nah jadi di sini sebenarnya nggak kayak unik banget sih botolnya menurut gue. Tapi ini nggak bisa diambil. Jadi kayak gue mau ngangkat aja tadi nggak bisa gitu. Jadi mungkin memang ini ya khusus di sini, nggak boleh kalian bawa pulang gitu kan. Nah baru deh ini untuk area living roomnya. Sebenarnya ini cukup gede aja sih, tapi nggak yang super duper gede banget. Cuma ini cukup lah ya buat kalian rame-rame sama teman-teman gitu. Karena di sini juga udah ada meja, ada kursinya 2. Di sini ada meja juga kecil, dan ini gue suka banget tuh detail-detailnya tuh sampai kayak apa sih, tali tambang gitu kan di sini. Terus di sini ada telepon, ada sofa juga, sofa kecil gitu satu, dan di sini ada meja. Ini gue nggak tahu ini mejanya kenapa gede banget ya. kayak gue sebenarnya bisa juga buat duduk di sini gitu. Entah kenapa ini meja buat rame-ramean banget sih, kayak buat makan mungkin di sini gitu kan. Nah baru dia di sini ada TV-nya. Nah kalau di sini itu TV-nya sebenarnya juga ukurannya nggak terlalu gede banget, kayak ukuran berapa inch ya? Di bawah 21 inch kayaknya deh menurut gua. Dan di sini ada coffee tea maker kayak biasa. Di sini ada air mineralnya 2 gelas. Dan di bawah sini ada kulkas. Tuh, kulkas. Terus di sini ada laci-laci juga, ada 2 laci gitu ya. Udah sih, terus di sini ada tong sampah deh. Nah di sini oh ya, yang detail lagi, gue suka banget dia menaruh ini semacam foto yang dibingkai, dan ini adalah Lego. Jadi menurut gue unik aja sih bagi gue yang suka nonton film, bagi kalian yang suka nonton film kartun juga. Jadi unik aja ini di sini. Sebagai pemanis aja sebenarnya. Nah di sini karena yang udah gue bilang namanya tuh Grand Deluxe Mezzanine, karena yang namanya mezzanine itu pasti ya 2 tingkat gitu loh, ada atas ada bawah gitu kan. Nah di sini jadi untuk tidurnya kasurnya ada di atas. Nah di sini ada kue juga, wow. Oh ya by the way ngomongin soal pandemi corona ini gitu ya, mereka pun juga udah nyediain nih kayak tisu basah, masker gitu kan, lengkap banget. Jadi nggak perlu khawatir. Di sini juga udah ada buku-buku buat kalau kalian pesan makan di in-room dining gitu. Dan di sini adalah jendelanya. Jendelanya juga ya cukup gede aja sih, tapi nggak yang super duper gede banget. Bisa gue naikin sih sebenarnya ya. Tuh, tada. Gitu. Pemandangannya ya lebih ke arah pemandangan kota aja sih, pemandangan kota Kemang. Kemang kok kota ya. Jadi kita naik ke atas. Nah ini dia untuk area di bagian atasnya gitu ya. Jadi memang untuk di area sini tuh lebih kayak kasur aja sih sebenarnya gitu. Dan di sini sebenarnya yang gue suka adalah detail-detailnya juga. Di sini dia menggunakan lampu yang unik banget bentuknya, kayu-kayu gitu. Dan di belakangnya juga nggak terlalu polos banget kan ya. Jadi dikasih gambar-gambar pohon kelapa gitu. Nih di sini juga udah ada telepon, ada alarm juga, colokan-colokan ada di sini lengkap. Nah di sini juga kalau kalian lihat nih ada lubang, ini sebenarnya AC sih, berasa dingin banget gitu kan. Jadi kalian tidur di sini langsung kena AC gitu. Nah kalau untuk di area bawah sih gue belum nemu sih, maksudnya lubang AC-nya ada di mana. Dan yang gue suka di sini AC-nya ya AC sentral gitu loh, bukan AC split yang menonjol keluar gitu kan. Jadi lebih rapih aja kalau kayak gini. Nah cuma di sini karena kita kayaknya untuk di tipe kamar Grand Deluxe ini tuh di lantai paling atas, jadi makanya dia kan butuh ceiling yang tinggi kan. Nah makanya di sini ceilingnya tuh juga kalau kalian perhatiin ya memang kayak unfinished gitu loh, yang kayak ya udah nggak diapa-apain lagi gitu. Udah sih paling itu aja dulu untuk room tour di hotel kali ini, dan kita langsung lanjut ke penilaian selanjutnya. Dari kesimpulan semua kamar ini ngomongin soal channel TV-nya gitu ya, sebenarnya berfungsi dengan baik, nggak ada kesek-kesek gitu. Jadi semuanya aman sih kalau ngomongin soal TV-nya, cuma memang ukurannya aja yang nggak terlalu gede. Terus juga ngomongin soal kecepatan WiFi, menurut gue juga cepet banget kok. Gue nonton series di hotel ini gitu ya, maksudnya ya kadang sempat ada ngadet sekali doang, tapi sisanya itu lancar banget.
kualitasnya juga bagus. Jadi maksud gue pas gue cek di aplikasi speed test gitu, itu downloadnya 9 Mbps dan juga uploadnya juga sama 9 Mbps. Terus juga setelah gue nginep 1 malam di sini, ngomongin soal air panasnya, sebenarnya di sini semuanya aman, air panasnya juga jalan gitu, karena sempat beberapa kali gue nginep di hotel air panasnya ya gitu mati nyala atau nggak jelas gitu kan. Tapi di sini aman kok. Nah terus juga gue kan booking hotel ini sebenarnya untuk 1 orang, sebenarnya kesalahan dari gue sih gitu. Sebenarnya gue nginep buat 2 orang, tapi apakah karena gue istilahnya booking untuk 1 orang, jadi untuk amenities kayak sendal atau apa tuh untuk sikat gigi dan segala macam yang itu tuh untuk 1 orang doang gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih apakah mungkin ketika kita pesan untuk 2 orang jadi semuanya disediain serba 2 gitu. Jadi gue nggak tahu. Terus juga sebenarnya ini agak aneh sih untuk area shower roomnya nih ya. Kalau kalian lihat di belakang gue nih yang lagi ada putih-putih ini sebenarnya tirainya, tapi tirainya itu kayak bisa diaturnya dari luar. Kalian kebayang nggak sih misalkan kalian lagi nginep sama teman-teman, terus kalian lagi mandi gitu ya di showernya, terus tiba-tiba itu ditarik gitu. Jadi kalian diintipin sama teman kalian, diisengin, kan kesel juga gitu ya. Dan ngomongin soal colokan, menurut gue keseluruhan dari tipe kamar ini tuh colokan banyak banget, di bawah, di atas, bahkan di samping tempat tidur aja tuh colokan ada 2. Jadi maksud gue kayak kalian nggak perlu butuh colokan yang banyak lagi, ya itu juga udah cukup gitu loh, colokan-colokan di kamar ini. Terus juga ngomongin soal AC-nya ini kan AC sentral, bukan AC split, tapi AC-nya itu sebenarnya bolongannya itu paling gede ada di samping kasur di bagian atas. Jadi kalau untuk di area bawah sini kadang ya anget-anget gitu loh, tapi ketika kita lagi tidur di kasur itu jadi kedinginan banget. Jadi sesuatu yang jomplang banget sih antara kita lagi di atas sama di bawah sini untuk suhunya itu. Terus juga setelah gue cek, gue tuh mau nyetrika baju gue ya, ternyata di dalam kamar ini nggak ada setrikaan. Mungkin bisa request, tapi gue agak males sih untuk request karena agak lama aja kadang kan. Dan juga ngomongin soal hair dryer, sebenarnya mungkin bisa juga request kayak setrikaan. Lanjut ke soal kenyamanan gue ketika tidur di kamar ini. Sebenarnya ketika gue check in, gue tuh udah diinfoin gitu ya sama si mbak resepsionisnya, katanya mungkin karena lagi malam minggu, jadi di situ lagi ada acara sesuatu lah, DJ-an gitu kan di atas rooftopnya ini, karena lantai gue tuh lantai 5 dan rooftopnya itu lantai 6, bener-bener kayak atas bawah gitu kan. Jadi memang jujur aja ketika malam-malam gitu di atas jam 10 malam, 11 malam itu tuh kayak suara jedak-jeduk musik, terus suara kursi-kursi kayak dipindah-pindahin gitu, apalah langkah kaki, pokoknya semuanya kayak kedengeran gitu loh. Walaupun nggak yang super berisik banget ya, gue masih bisa tidur sih. Cuma yang pasti memang kedengeran banget dan gue ngerasa kayaknya kamar ini pun tidak kedap suara deh jadinya. Lanjut ke fasilitas berikutnya, soal kolam renang. Lokasinya ini ada di lantai paling atas di rooftop di lantai 6. Tapi sayangnya menurut gue area poolnya ini tuh jadi kayak kurang private ya, karena menjadi satu dengan area barnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ya sore-sore lagi mau berenang tapi ada juga pengunjung yang bukan pengunjung hotel, pengunjung bar, kan jadi agak aneh gitu ya kesannya. Kalau ngomongin soal luas poolnya ini sebenarnya nggak terlalu lebar tapi lebih ke memanjang. Panjangnya pun juga nggak terlalu panjang banget sih ya, memang lebih kayak pool buat lucu-lucuan aja, seru-seruan aja, bukan pool yang buat kalian berenang serius gitu sih. Nah tapi kalau ngomongin soal desain ya menurut gue kece banget sih, karena memang di atas di rooftop dengan pemandangan gedung-gedung tinggi gitu kan di belakangnya. Jadi kalau kalian foto-foto di area rooftopnya, di area ya poolnya itu juga, itu bagus banget sebenarnya. Terus juga kalau ngomongin soal keramaian di area pool gitu ya, gue nginep di sini sebenarnya weekend Sabtu Minggu. Nah tapi pas gue dateng jam 4 sore sebenarnya itu masih kosong melompong sih, belum ada pengunjung barnya. Tapi pas malam-malam itu tiba-tiba rame banget. Nah kalau misalkan untuk pagi-paginya jam 9-an gitu ya, gue ke area pool lagi itu juga kosong melompong gitu. Jadi ya tergantung momen aja sih, mungkin karena memang lagi corona juga saat ini. Lanjut ke fasilitas berikutnya, soal fitness center. Ngomongin soal luas ya, sebenarnya ini cukup luas kok, tapi untuk soal kelengkapan alatnya ya lebih kayak gitu aja sih. Cuma ada treadmill 3, ada sepedahan, terus ada dumbbell, terus juga ada ya alat multifungsi untuk, maksudnya alat multifungsi yang jadi satu gitu loh, antara alat buat kaki, tangan, punggung. Tapi walaupun alat-alat ini sedikit, sebenarnya alat-alatnya itu tergolong kayak alat yang baru dan bahkan mungkin jarang dipakai dan terawat juga. Jadi ketika kalian pakai sebenarnya ini ya masih oke banget gitu loh, bukan alat yang udah berkarat gitu kan. Dan yang pasti karena area gymnya ini ada di lantai 6 gitu ya, satu lantai sama pool, itu punya pemandangan yang lumayan kece juga kok. Jadi ketika kalian lagi treadmillan ya nggak bosan-bosan banget gitu loh ngeliat pemandangannya kan. Nah tapi sayangnya gue lihat gitu ya, gue cari-cari ini handuk atau air minum kok nggak ada ya, padahal sebenarnya itu sesuatu yang lumayan penting di area fitness center. Apakah karena lagi corona atau enggak ya, gue nggak tahu sih apakah efek-efek itu, cuma yang pasti biasanya harusnya ada.
Lanjut ke soal sarapan atau restoran, sebenarnya untuk sarapan kali ini gue tanyakan sarapannya di mana ya. Biasanya mungkin gue kira bakalan di area lobby gitu kan, buffet atau gimana. Tapi mungkin ya karena lagi corona juga, jadi sarapannya itu diantar ke kamar dan dipilih gitu mau American breakfast, bisa pilih smoked salmon atau chicken atau nasi goreng atau mie goreng gitu. Jadi ya pilih salah satu lah gitu. Ngomongin soal rasanya, gue kan pesen yang smoked salmon gitu ya, yang American breakfast. Sebenarnya cukup enak sih, cuma memang porsinya aja nggak banyak. Jadi ya gue agak rasa kurang aja gitu. Kalau misalkan itu buffet ya mungkin gue akan lebih kenyang gitu kan. Tapi di sini ada satu hal yang membuat servisnya gue agak bertanya-tanya. Ini balik lagi ke soal apakah ini lagi pandemik atau enggak. Karena ketika makanan gue diantar gitu ya di depan kamar, gue tiba-tiba malah disuruh ngambil ya itu makanan diambil, maksudnya gue sendiri yang ngambil terus gue bawa sendiri ke kamar gitu loh. Jadi bukan emas-emasnya yang naruhin itu ke kamar gue. Jadi ini apakah memang servisnya seperti ini atau lagi pandemik jadi istilahnya menghindari kontak langsung atau gimana, gue nggak tahu. Lanjut lagi ke soal objek wisata di sekitar hotel ini. Sebenarnya karena memang ini ada di pusat Kemang banget gitu ya. Jadi kalau kalian mau ke area ya kafe-kafe Kemang sekitar hotel ini ya banyak banget gitu loh. Walaupun nggak kalau dekat-dekat banget, kalian bisa naik kendaraan umum lain. Dan kalau misalkan kalian emang pengen ke mall atau mungkin nanti bioskop udah buka gitu ya, dan kalian pengen nonton bioskop, sebenarnya di sini ada Mall Kemang Village. Itu kalian bisa jalan kaki doang bahkan. Jadi kayak bener-bener deket banget, tinggal ngesot. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen ke mall yang agak lebih jauh dikit, yang agak lebih effort, bisa ke daerah Senayan gitu ya, Senayan City, PS atau FX, atau kalau mau olahraga ke GBK juga ya daerah situ lah ya, maksudnya nggak terlalu jauh banget dari sini. Dan ini dia inspirasi spot-spot foto yang bisa kalian lakuin ketika kalian staycation di sini. Oke, kita akhirnya masuk juga ke soal kesimpulan. Sebenarnya untuk nginep di hotel ini dengan desain yang menurut gue cukup lucu, unik, keren gitu ya, dengan harga yang karena memang gue lagi dapat harga diskon dan jadi kayak nggak terlalu mahal banget gitu loh bagi gue. Maksudnya worth it aja ketika kalian nginep di sini bareng teman-teman, ya bisa patungan gitu kan jadinya. Jadi bisa dapat spot foto banyak juga kok. Mulai dari area di kamar, terus juga lorong-lorong di pintu-pintunya itu, terus juga di tangga, terus juga di area kolam renangnya juga, di restoran. Pokoknya semuanya bisa banget buat kalian foto-foto di sini. Jadi ya memang tujuannya adalah foto-foto sih sebenarnya di sini. Oke, sekian untuk review hotel kali ini dan makasih udah nonton.